Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Melita Hasim MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Yang saya hormati dan yang saya banggakan teman-teman semuanya dari Prodi Pendidikan Matematika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Ayuning Tias dengan NPM 1918420201. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Matematika berbasis mikromedia flash materi luas dan keliling untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Sebelumnya, saya mohon izin kepada Ibu Melita untuk menyampaikan materi saya. Isi dari media ini terdiri dari materi dan latihan soal tentang luas dan keliling persegi, persegi panjang, dan segitiga. Alur yang digunakan adalah jelajah. Artinya peserta didik harus belajar tentang luas dan keliling terlebih dahulu sebelum mencoba mengerjakan latihan soal yang diberikan. Selanjutnya, alur game tersebut dikombinasikan dengan pemilihan 3 tokoh karakter yang terdiri dari pria dan wanita yang bertugas untuk menuntun alur cerita game. Berikut adalah penjelasan tentang media yang dikembangkan. Halaman awal berisi informasi tentang nama game yang dikembangkan berdasarkan gambar 1. Terlihat bahwa nama media ini adalah LUKEL, yang merupakan akronim dari luas dan keliling. Jadi media yang saya pilih ini, medianya bernama LUKEL. Kemudian penyajian materi. Materi yang digunakan adalah luas dan keliling persegi, persegi panjang, dan segitiga. Materi tersebut diberikan dengan didesain seperti suatu cerita seperti terlihat pada gambar 2. Nah, jadi teman-teman bisa melihat gambar 2 ini yaitu materi tentang persegi. Next. Berdasarkan gambar kedua, terlihat bahwa materi diberikan dengan memberikan soal terlebih dahulu kepada peserta didik. Hal ini ditunjukkan dengan kalimat, aku mempunyai tugas untuk menghitung luas bangun di samping. Bagaimana cara menghitung luasnya? Setelah memilih tombol ayo, bantu, akan muncul perintah seperti gambar 3 berikut. Gambar 3 tersebut menunjukkan bahwa peserta diminta untuk membuat persegi dengan ukuran yang sama seperti pada soal, lalu membuat persegi-persegi berukuran 1 cm kuadrat yang nantinya akan digunakan untuk menutupi persegi-persegi mula-mula. Nah, jadi tampilan awal materi persegi itu seperti ini. Kemudian, next. Setelah memilih tombol lanjut, akan muncul tampilan seperti pada gambar 4, yaitu memperlihatkan bahwa terdapat pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik. Mereka dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan melakukan input secara langsung. Misalnya, peserta didik ingin menjawab 25, dia dapat mengetik 25 di tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, dapat dipilih tombol OK. Nah, jadi setelah peserta didik itu memilih tombol lanjut, di situ kan ada soalnya. Nah, jika peserta didik ingin menjawab, misal menjawab 25, nah di situ sudah ada tempat untuk menjawab, dan setelah jawabannya sudah pasti, maka peserta didik bisa mengeklik tombol OK. Next. Apabila jawaban peserta didik salah, akan muncul keterangan jawaban kamu salah. Sedangkan apabila jawaban peserta didik benar, akan ditampilkan penjelasan bahwa banyaknya persegi satuan yang menutupi persegi mula-mula menyatakan luas. Berikut adalah gambar yang menunjukkan hal tersebut. Jadi bisa dilihat tampilannya nanti seperti ini, dan jika salah maka peserta didik harus mengulang jawaban sampai benar. Nah, jika benar, itu nanti sekaligus akan dikasih penjelasannya. Kemudian pada tampilan berikutnya akan muncul pertanyaan yang lain. Pertanyaan tersebut berbunyi,
Ada berapa banyak persegi yang ditutupi salah satu sisi persegi? Pertanyaan ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam menemukan rumus luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Untuk membantu peserta didik dalam memahami soal yang dimaksud, peneliti mendesain agar ada perubahan warna pada persegi-persegi satuan yang menutupi salah satu sisi persegi yang terlibat pada gambar 6. Nah, jadi gambarnya itu seperti ini. Nanti ada tandanya merah-merah itu. Next. Apabila peserta didik menjawab dengan benar, akan muncul tampilan seperti gambar 7. Gambar 7 ini berisi penjelasan bahwa luas persegi dapat dicari dengan menggunakan sisi kali sisi. Nah, seperti ini. Jika nanti benar, maka di situ akan muncul keterangan luas yaitu sama dengan sisi kali sisi. Kemudian, setelah peserta didik belajar tentang materi luas persegi, mereka dapat memilih untuk belajar tentang keliling persegi. Pada tahap ini, peserta didik belum dapat memilih untuk belajar tentang luas dan keliling persegi, panjang ataupun segitiga. Berikut adalah gambar yang menunjukkan hal tersebut. Pengembangan media pembelajaran matematika berbasis mikromedia flash materi luas dan keliling untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya setelah menyelesaikan materi tersebut itu tampilannya seperti ini. Bagaimana teman-teman masih semangat? Ya, saya lanjut. Apabila peserta didik memilih tombol keliling, akan muncul tampilan seperti gambar 9. Gambar 9 berisi masalah matematika yang berkaitan dengan keliling persegi. Seperti ini. Next. Penyajian materi keliling persegi didesain mirip dengan penyajian materi luas persegi. Peserta didik diberikan beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk membantu peserta didik memahami apa itu keliling dan bagaimana menghitung keliling persegi. Berikut adalah gambar yang menunjukkan tersebut. Nah, jadi di sini itu ada soal seperti ada beberapa banyak sisi persegi yang menutupi salah satu sisi persegi. Nah, jadi soalnya itu nanti berguna untuk bagaimana peserta didik tahu cara menghitung keliling persegi. Kemudian, next. Keliling diakhiri dengan penguatan apa itu keliling dan rumus untuk mencari keliling persegi seperti yang terlihat pada gambar 11. Kemudian, latihan soal dapat dipilih oleh peserta didik setelah menyelesaikan keseluruhan materi tentang luas dan keliling. Apabila peserta didik ingin mencoba latihan soal tersebut, dapat dipilih tombol ayo berlatih, seperti yang terlihat pada gambar 15 di bawah ini. Pengembangan media pembelajaran matematika berbasis mikromedia flash materi luas dan keliling untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, jadi desainnya seperti ini, tampilan setelah menyelesaikan materi luas dan keliling. Next. Latihan soal terdiri dari 15 pertanyaan dengan tingkat kesulitan yang bervariasi. Semua seperti saat penyajian materi tentang luas dan keliling. Soal diberikan secara berurutan, jawaban soal didesain tidak pilihan ganda atau isian singkat agar peserta didik dapat menghafal jawaban atau mengerjakan secara tidak sembarangan. Peserta didik dapat lanjut ke soal berikutnya apabila dapat menjawab soal dengan benar. Apabila jawabannya salah, peserta didik harus mengulangi mengerjakan soal tersebut. Berikut adalah gambar yang menunjukkan hal tersebut. Nah, jadi dalam modul ini itu peserta didik tidak dianjurkan untuk menjawab A, B, atau C, tetapi di situ harus menjawab dengan sebuah penjelasan. Dan jika benar, maka peserta didik harus lanjut, dan jika salah harus membenarkan kesalahan tersebut. Next. Nah, ini tampilan-tampilannya. Yang pertama tampilan
Homepage sebelum dan sesudah revisi. Kemudian tampilan masalah awal sebelum dan sesudah revisi. Yang selanjutnya respon terhadap jawaban peserta didik sebelum dan sesudah revisi. Terakhir penambahan beberapa tampilan. Next. Nah, jadi media pembelajaran yang saya jelaskan tadi, menurut saya itu dapat menarik tingkat minat siswa. Karena apa? Karena ada gambar-gambarnya dan juga tidak membosankan. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Apa dari teman-teman ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih. Saya akhiri presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Melita Hasim dan teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.